Om Swastiastu. Selamat malam Ibu dosen dan teman-teman E3 semuanya. Di sini kami dari kelompok 2 akan menjawab beberapa pertanyaan yang telah disiapkan. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 1, yaitu apa sajakah tanda-tanda yang mencerminkan peningkatan keterkaitan ekonomi antar negara? Peningkatan keterkaitan ekonomi antar negara dapat terlihat melalui beberapa tanda. Di antaranya yang pertama yaitu perdagangan internasional yang meningkat. Pertumbuhan volume ekspor dan impor antara negara menunjukkan semakin banyaknya barang dan jasa yang diperdagangkan secara global. Yang kedua, investasi asing langsung. Meningkatnya investasi dari perusahaan asing ke dalam suatu negara mencerminkan kepercayaan dan integrasi ekonomi yang lebih mendalam. Yang ketiga, kesepakatan perdagangan bilateral dan multilateral. Adanya perjanjian perdagangan bebas dan kerjasama ekonomi antar negara-negara menunjukkan upaya untuk mengurangi hambatan perdagangan dan meningkatkan hubungan ekonomi. Yang keempat, dapat dilihat dari pertukaran tenaga kerja. Meningkatnya mobilitas tenaga kerja antar negara, baik melalui migrasi atau program kerjasama, menunjukkan keterikatan yang lebih erat. Yang kelima, fluktuasi pasar keuangan. Keterkaitan antar pasar keuangan dapat dilihat dari bagaimana pergerakan saham atau nilai tukar di suatu negara mempengaruhi negara lain, terutama dalam situasi krisis. Yang keenam, kolaborasi dalam riset dan inovasi. Kerjasama internasional dalam penelitian dan pengembangan, seperti proyek teknologi dan ilmiah, mencerminkan saling ketergantungan di dalam bidang inovasi. Yang terakhir, pengaruh globalisasi. Penyebaran perusahaan multinasional dan merek global menunjukkan bagaimana ekonomi antar negara saling terkait. Nah, tanda-tanda ini menggambarkan semakin kompleksnya jaringan ekonomi global yang dapat membawa manfaat, tetapi juga tantangan bagi negara-negara yang terlibat. Perkenalkan, nama saya Madesa Gita Desyana Mahindu dengan NPM 2021 321 22088. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 2, yaitu sebutkan alasan atau faktor pendorong dari semakin meningkatnya keterkaitan ekonomi antar negara. Faktor pendorong dari semakin meningkatnya keterkaitan ekonomi antar negara yaitu yang pertama, kemajuan teknologi, inovasi dalam transportasi dan komunikasi yang mempercepat transaksi dan kerjasama. Yang kedua, adanya keterbukaan ekonomi, negara-negara yang lebih terbuka terhadap perdagangan dan investasi luar. Selanjutnya, pertumbuhan ekonomi global, kenaikan permintaan di pasar internasional yang mendorong keterlibatan antar negara. Dan yang terakhir, pertukaran budaya dan pengetahuan, yang dimana interaksi antar negara yang meningkatkan kerjasama dan pemahaman ekonomi. Perkenalkan, nama saya Bayu, MPM 073. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 3. Bagaimana investasi langsung asing dan pola perdagangan Indonesia rubah selama beberapa dekade terakhir? Selama beberapa dekade terakhir, investasi langsung asing (FDI) dan pada perdagangan Indonesia mengalami perubahan signifikan, dipengaruhi oleh berbagai faktor domestik maupun global. Berikut adalah beberapa tren utama terakhir perubahan tersebut. Yang pertama, pertumbuhan FDI yang signifikan. Liberalisasi ekonomi sejak akhir 1980-an, awal 1990-an, Indonesia mulai membentuk diri terhadap FDI dengan meliberalisasi kebijakan investasi. Rekomendasi pasca krisis 1997 atau 1998, krisis ekonomi Asia memaksa Indonesia untuk melakukan reformasi besar-besaran. Tersebut perbaikan iklim mengalir ke Indonesia, terutama ke sektor manufaktur dan sumber daya alam. Yang kedua,
bergeser ke sektor non-migas. Awalnya FTA terkonsultasi di sektor minyak dan gas, namun dalam beberapa dekade terakhir investasi asing semakin beralih ke sektor-sektor lain seperti manufaktur, pariwisata, teknologi, serta instruksi jasa. China sebagai investor penting dalam dekade terakhir. Tiongkok telah menjadi sektor sumber utama FDI di infrastruktur dan teknologi berkat inisiatif Belt and Road. Perubahan pola perdagangan dari sektor bahan mentah dan produk manufaktur sebelum tahun 2000-an, ekspor Indonesia didominasi oleh komoditas mentah seperti minyak dan gas, kelapa sawit, serta batu bara. Diversifikasi pasar ekspor. Jika pada awal-awal pasar utama Indonesia adalah negara-negara maju seperti Amerika, Jepang, kini telah terjadi investasi ke negara-negara berkembang lainnya termasuk Asia seperti Tiongkok, India, dan negara-negara ASEAN. Peran Tiongkok telah menjadi mitra dagang utama bagi Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Tiongkok terutama menjadi komoditas seperti batu bara, biji logam, dan kelapa sawit, sementara impor dari Tiongkok mencukupi barang-barang elektronik dan mesin. Perjanjian Perdagangan Bebas (FTA). Indonesia aktif dalam berbagai perjanjian perdagangan regional dan multilateral seperti ASEAN Free Trade Area. Yang ketiga, kebijakan pemerintah dan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur, peningkatan investasi dalam infrastruktur di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo sejak 2014 menarik minat investor asing khususnya dalam proyek-proyek strategis seperti pembangunan pelabuhan, jalan tol, dan kawasan industri. Omnibus Law. Pada tahun 2020 Indonesia. Di sini saya akan melanjutkan soal yang nomor 4. Kerjasama ekonomi regional dapat diklasifikasikan ke dalam 5 kategori besar. Sebutkan kategori ini dan bagaimana perbedaan satu sama lain. Yang pertama itu ada ASEAN Pacific Economic Cooperation (APEC). APEC, ASEAN Pacific Economic Cooperation, merupakan forum kerjasama regional bagi beberapa negara di kawasan Asia Pasifik untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, perdagangan, dan investasi. APEC yang dibentuk tahun 1989 dengan 21 negara anggota. Yang kedua itu ada Association of Southeast Asian, Nasional ASEAN. ASEAN adalah bentuk nyata dari kerjasama regional yang dilakukan Indonesia bersama negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Organisasi ASEAN berdiri pada 8 Agustus 1967 dan tujuannya untuk hanya stabilitas ekonomi saja yang akan dijaga, tetapi juga pada bidang sosial dan budaya. Yang ketiga itu ada Uni Eropa. Uni Eropa adalah organisasi regional yang beranggotakan negara-negara Eropa, dan ini terdapat 27 negara anggota Uni Eropa. Kemunculan organisasi ini dilatar belakangi oleh usaha bangsa-bangsa Eropa untuk membangun kembali perekonomian usai Perang Dunia Kedua. Yang keempat itu ada ASEAN Free Trade Area. Daerah perdagangan besar di kawasan Asia Tenggara ini bernama ASEAN Free Trade Area. AFTA merupakan kerjasama regional yang memiliki tujuan untuk meningkatkan daya asing, produksi,
di antara negara-negara ASEAN dalam pasar dunia, termasuk juga dengan menghilangkan tarif dan non-tarif. Yang kelima itu ada European Free Trade Association EFTA, kerjasama perdagangan besar Eropa atau European Free Trade Association EFTA adalah organisasi regional yang didirikan untuk mendorong perdagangan bebas dan integrasi ekonomi untuk kepentingan negara-negara anggotanya, yakni Islandia. Perkenalkan, nama saya Gusti Made Trisno Dharma Putra dengan NPM 202132122074. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 5, yaitu apakah neraca pembayaran secara akurat mencerminkan transaksi suatu negara dengan negara lain? Neraca pembayaran secara akurat mencerminkan hubungan ekonomi suatu negara dengan negara lain, termasuk ekspor, impor, dan aliran modal. Dengan kata lain, neraca ini berfungsi sebagai indikator penting dari kesehatan ekonomi suatu negara dan interaksinya dengan ekonomi global. Namun, pentingnya untuk dicatat bahwa neraca pembayaran juga dapat mengalami kesalahan dan kelalaian dalam pencatatan yang dapat mempengaruhi akurasi data. Meskipun demikian, secara umum neraca pembayaran memberikan gambaran yang komprehensif tentang transaksi internasional suatu negara. Perkenalkan, nama saya Wilfried Susbana, NPM 193122197. Dalam video ini saya akan menjawab pertanyaan nomor 6 tentang faktor-faktor apa yang dapat mendorong ekspansi dan meningkatkan skala perusahaan multinasional. Di sini ada beberapa faktor yang dapat mendorong ekspansi dan meningkatkan skala perusahaan multinasional. Antara lain, yang pertama, akses ke pasar baru. Jadi perusahaan multinasional berekspansi ke luar negeri untuk menjangkau pasar baru yang lebih luas, karena dapat memberi mereka kesempatan untuk meningkatkan penjualan, memperluas basis pelanggan, dan memaksimalkan pendapatan. Dengan demikian, menjangkau pasar global, perusahaan tidak lagi bergantung pada satu negara atau satu wilayah saja. Yang berikut, diversifikasi resiko. Dengan beroperasi di berbagai negara, perusahaan multinasional dapat mengurangi risiko yang mungkin timbul akibat krisis ekonomi atau politik di suatu wilayah. Diversifikasi ini menciptakan stabilitas operasional karena jika terjadi gangguan di satu negara, maka perusahaan bisa mendapatkan pendapatan dari pasar lain. Yang berikut, efisiensi biaya produksi. Salah satu motivasi terbesar adalah mencari lokasi dengan biaya produksi yang rendah. Negara-negara berkembang seringkali menawarkan tenaga kerja yang lebih murah, bahan baku yang lebih terjangkau, dan biaya operasional yang lebih rendah, sehingga dapat meningkatkan efisiensi biaya secara keseluruhan. Yang berikut, akses ke sumber daya strategis. Ekspansi ke negara lain juga memberi perusahaan akses langsung ke sumber daya alam, bahan baku, atau tenaga kerja berkualitas yang mungkin sulit atau mahal diperoleh di negara asal mereka. Hal ini penting untuk menjaga kontinuitas pasokan dan meningkatkan daya saing. Yang berikut, peningkatan daya saing global. Dengan beroperasi secara global, perusahaan multinasional dapat memanfaatkan skala ekonomi dan inovasi yang lebih besar. Dengan teknologi baru dan pengetahuan dari berbagai pasar, dapat diterapkan untuk meningkatkan daya saing mereka. Hal ini dapat memperkuat posisi mereka di pasar global, bahkan di tengah persaingan yang ketat. Yang berikut, pemanfaatan insentif dan kebijakan pemerintah. Banyak negara yang menyediakan insentif pajak, fasilitas infrastruktur, atau regulasi yang ramah bagi perusahaan asing. Hal ini dapat mendorong perusahaan multinasional untuk berinvestasi dan membuka cabang di negara tersebut dengan memanfaatkan keuntungan yang ditawarkan oleh pemerintah setempat. Dan yang terakhir, konsolidasi dan sinergi.
Perusahaan multinasional seringkali mengakuisisi atau bergabung dengan perusahaan lokal di negara tujuan untuk memperkuat posisi pasar mereka. Sinergi ini tidak hanya mengurangi persaingan, tetapi juga dapat mempercepat adaptasi dan penguasaan pasar lokal. Dengan faktor-faktor tersebut, perusahaan multinasional terus berkembang dan meningkatkan skala operasinya, menjadikan mereka pemain kunci dalam perekonomian global. Ekspansi yang sukses tidak hanya mendukung pertumbuhan perusahaan, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi bagi negara-negara yang menjadi tuan rumah. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan yang terakhir, yaitu apakah ada faktor-faktor yang menghambat ekspansi atau menurunkan skala perusahaan multinasional? Tentu saja ada beberapa faktor yang dapat menghambat ekspansi atau menurunkan skala perusahaan multinasional. Yang pertama, regulasi pemerintah. Kebijakan perdagangan yang ketat, tarif yang tinggi, regulasi lingkungan dapat menghambat operasi. Selanjutnya, perbedaan budaya. Tantangan dalam memahami dan beradaptasi dengan budaya lokal dapat menghambat keberhasilan operasional. Selanjutnya, biaya yang tinggi, di mana biaya logistik, tenaga kerja, dan kepatuhan terhadap regulasi dapat mengurangi profitabilitas. Selanjutnya, krisis ekonomi. Resesi atau krisis di pasar internasional dapat menurunkan permintaan dan mengganggu rantai pasokan. Faktor selanjutnya yaitu persaingan yang ketat. Masuknya pemain baru atau peningkatan persaingan di pasar lokal dapat mengurangi pangsa pasar. Dan yang terakhir, perubahan teknologi. Ketidakmampuan untuk beradaptasi dengan inovasi teknologi dapat mengakibatkan ketertinggalan. Sekian jawaban dari kelompok kami atas pertanyaan-pertanyaan yang telah disediakan. Kami ucapkan terima kasih. Om